warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mengupayakan rasa syukur, mengupayakan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan setiap nikmat yang Allah limpahkan hanya kita gunakan dalam kebaikan dan ketaatan. Semoga hadirnya kita pada kajian rutin kita ini, kajian rutin di malam Senin setiap pekan yang ketiga, adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kasih paling kesehatan, Allah kasih umur, juga pastinya iman dan takwa. Maka kenikmatan itu kemudian kita gunakan untuk melangkahkan kaki menghadiri majelis ilmu pada kesempatan malam ini. Semoga upaya kita mensyukuri nikmatnya ini semakin mengundang banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang pasti kita harapkan semua, yaitu nikmat wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut ngaji tafsir kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji surat At-Takatsur. Pada pertemuan terakhir kita bahas surat Al-Asr, maka selanjutnya kita akan bahas surat At-Takatsur. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga termasuk surat yang saya kira banyak kita hafal. Maka pada kesempatan malam ini mari kita renungi maknanya. Kita senantiasa sampaikan, semoga kajian tafsir kita ini menambah khusyuk salat kita. Karena yang kita kaji ini utamanya juz amma, yang biasanya surat-surat yang ada di juz amma itu menjadi surat andalan yang dibaca di setiap sholat-sholat wajib, bahkan termasuk sholat sunnah. Ada yang mungkin biasa menjadikan surat At-Takatsur ini bacaan yang biasa dibaca di sholat-sholat wajib. Maka dengan kita mengkaji surat At-Takatsur secara maknanya, kita berharap semoga ibadah sholat kita, terutama ketika kita membaca surat At-Takatsur dalam ritual sholat kita, lebih khusyuk. Ya, karena kita tidak hanya membaca secara lisan, tapi kita juga memahami secara makna apa yang lisan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-Takatsur. At-Takatsur niku nek biasane dimaknani, kalau secara bahasa At-Takatsur itu memperbanyak, berlebih-lebihan. At-Takatsur, ya, berlebih-lebihan, alhaakum, telah melalaikan kalian. Ya, telah melalaikan kalian apa? At-Takatsur, berlebih-lebihan. Yang dimaksud dengan berlebih-lebihan di sini apa?
Kata Ibnu Katsir rahimahullah, syagolakum hubbud dunya wa na'imuha an talabil akhirah. Telah menyibukkan kalian, telah tersibukkan dengan cinta dunia dan kenikmatan dunia dari mencari akhirat, wabtighoiha, dan mengharapkan akhirat. Ibnu Katsir memaknai at-takatsur di sini adalah hubbud dunya wa na'imuha. Terlalu cinta dunia dan kenikmatannya sampai-sampai melalaikan antolabil akhirah, sampai-sampai melalaikan kalian dari meminta dan mengharapkan akhirat. Jadi dunia itu, bapak ibu-ibu jamaah pengajian, ya, bukan Islam melarangnya kita mencari. Mencari dunia itu bukan sesuatu yang haram dalam Islam. Sesuatu yang pada dasarnya boleh-boleh saja. Ya, kita punya tanah, beli tanah, punya rumah, beli rumah, memperjualbelikan barang, itu hal yang mubah dalam Islam. Yang diharamkan itu kalau sudah sampai syagolakum, kalian tersibukkan sehingga lalai dari meminta akhirat dan mengharapkannya. Ini yang diharamkan. Itu namanya at-takatsur. Jadi at-takatsur itu terlalu cinta dunia, terlalu mencari kenikmatan dunia, sampai lalai, sampai lupa dari mencari dan meminta serta mengharap akhirat. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan at-takatsur itu lebih khusus fil amwali wal aulad. Kalian berlebih-lebih dalam harta, kalian berlebih-lebih dalam anak, itu dapat melalaikan kalian. Jadi lebih spesifik kalau Imam Hasan Al-Basri itu, karena memang dua hal ini, keluarga, terutama anak, keturunan, termasuk keturunan itu kalau saya baca lebih lanjut adalah pengikut. Termasuk keturunan itu pengikut. Nek cara kiai nggih jamaah, cara ustad niku nggih jamaah pengajian niku nggih aulad, keturunan. Memang tidak secara biologis tapi secara ideologis. Nah, kadang-kadang itu juga menjadi fitnah. Ya, lo jamaahku luwih akeh toh timbang jamaah pengajianmu misalnya ngaten. Nah, ya. Itu berarti sudah, karena kan sebenarnya kita ngaji niki tujuannya nggih golek ilmu agar kita lebih bijak dalam bersikap. Bagaimana mestinya kita menjalani kehidupan dunia ini, kan itu tujuan ilmu itu, bukan untuk tafakhur. Nanti ada yang menerjemahkan takatsur itu maknanya adalah tafakhur, saling membangga-banggakan, pamer ngoten lah nggih. Ya. Sehingga apa? Sehingga lalai dari tujuan yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita insya Allah sampun sepakat. Nek dereng sepakat nggih kita sepakati bahwasannya tujuan kita hidup di dunia ini untuk bekal akhirat. Niku kita sepakat. Nek dereng-dereng sing sepakat nggih kita sepakati mergi dalam ajaran Islam memang dunia ini adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Kalau masih ada yang memahami saya hidup di dunia ini, esuk budal kerja, sore mulai kerja, ya, pulang tidur, besok bangun lagi, kerja lagi, dan seterusnya, ya, mencari dunia untuk dunia, salah berarti Pak. Ya, seorang muslim itu mencari dunia untuk akhirat.
Nah, karena kita sebagai seorang muslim atau Islam mengajarkan kepada kita, memahamkan kita bahwa dunia ini bukan akhir dari perjalanan kehidupan manusia. Dunia ini hanyalah bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Ya, masih ada dua fase kehidupan yang pasti akan dihadapi oleh semua manusia, yaitu kehidupan di alam kubur dan di kehidupan di alam akhirat. Ya. Kalau dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua di bagian akhir, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah paring kekayaan, Allah timpakan kefakiran, Allah paring kesehatan, Allah uji dengan penyakit. Semua itu ya ringkasnya adalah kehidupan dunia ini dengan segala macam sifat yang melekat pada manusia. Itu Allah cuma pengen satu, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Orang dengan sifat kayanya dia bisa beramal, orang dengan sifat miskinnya dia bisa beramal. Orang dengan sifat kayanya dia bisa mulia di sisi Allah, orang dengan sifat miskinnya bisa mulia juga di sisi Allah. Ya. Jadi jangan pernah memandang orang itu mulia dengan kekayaannya, enggak. Orang itu hina dengan kefakirannya. Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Kemuliaan bagi seorang muslim itu ketika dia menggunakan kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Maka salah kalau ada orang bilang niku Pak nggih, ya mesakne ya kae ya, sepanjang uripe kok loro, wis loro, miskin loh. Ya. Sebenarnya seakan-akan jadinya kalau sakit ya, kalau miskin itu berarti nopo nggih? Ujian. Sehingga kalau kaya, sehat niku mboten ujian. Enggak. Kehidupan dunia ini semuanya adalah ujian. Arep kaya ya ujian, arep miskin ya ujian. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai hatta zurtumul maqabir baru sadar. Ya, sampai kalian masuk ke liang lahat baru sadar selama ini saya terlalaikan dengan terlalu cinta dunia. Ya. Masalahnya kalau sadarnya itu baru di alam kubur alias setelah meninggal, tidak ada lagi manfaat dari penyesalan itu. Kalau penyesalan di dunia ini masih ada manfaatnya, apa? Berbenah. Oh, selama ini aku salah. Ya, selama ini saya kerja hanya untuk cari makan hari esok, bulan depan, tahun depan. Piye anakku ben iso wareg, iso sekolah. Dirubah, bukan dirubah, ditambah. Iya, saya bekerja untuk agar bisa makan besok, pekan depan, bulan depan, tapi juga saya kerja untuk bekal nanti kehidupan di akhirat. Ditambah, gitu. Merasa dirubah, ditambah mawon. Dirubah rada angel, ditambah mestinya luwih gampang. Gitu. Jangan sampai sekali lagi kita ini atau manusia itu baru sadar di alam kubur, hatta zurtumul maqabir. Kata sebagian ulama, hatta zurtumul maqabir itu bahkan ada yang mengatakan manusia itu terlalaikan dari kehidupan dunia bahkan ketika dia sudah mati. Ya. Titip wasiat nak,
engko nek aku mati kuburanku bangunan sing apik ya. Aja nganti kalah karo kuburane liyane lho. Jadi bahkan ketika mati pun masih berbangga-bangga. Masih berlebih-lebih, kata sebagian ulama begitu. Kalau kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, jangan sampai kalian baru sadar terlalaikan dari kehidupan dunia, dari mencari akhirat, nanti pas sampai di alam kubur. Apa ya mbiyen duitku ora dingge tuku swarga. Ngoten misale. Ngopo ya mbiyen jabatanku tidak saya gunakan untuk mendapatkan bekal di alam kubur dan alam akhirat. Jangan sampai, karena sekali lagi penyesalan di alam kubur apalagi alam akhirat itu tidak ada lagi manfaatnya. Ya sudah, tinggal penyesalan saja. Penyesalan dan akibat dari penyesalan itu yaitu siksaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang tercantum dalam riwayatnya Imam Ahmad ya. Ada seorang sahabat yang kemudian mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini Al-Haqqum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yaqulu ibnu Adam mali mali. Zurutumul maqabir. Nabi berkata, Nabi bersabda, mohon maaf ya, hartaku. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wahallaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Ya. Tidaklah harta itu milikmu kecuali harta itu satu. Ya, ma akalta fa afnaita. Harta itu engkau makan kemudian harta itu hilang. Sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut berubah menjadi tenaga sebagiannya, mohon maaf ya, yang lainnya berubah menjadi kotoran. Allah bistafa ablaita. Hartamu itu hanyalah apa yang engkau kenakan ya, dari pakaian, rumah, kendaraan. Jadi kan harta manusia itu kalau nggak dimasukkan di perut, masukkan ke mulut, ya apa yang dia kenakan, pakaian, kendaraan, rumah. Fa'ablaita, pada akhirnya apa yang kau kenakan itu akan usang. Pakaian bakal usang, warnane pudar, suwek, buak. Ya. Rumah pada akhirnya akan usang, kemudian dicat lagi, usang lagi, dicat lagi, roboh, bangun lagi. Yang ketiga, autasaddaqta fa'amdaita. Kalau apa yang dimakan itu pasti akan hilang. Kalau apa yang dikenakan juga pasti akan usang. Yang ketiga, atau harta itu engkau sedekahkan fa'amdaita. Harta yang engkau sedekahkan itulah yang akan tetap, kata Rasulullah. Maka secara tidak langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, tidak apa-apa untuk makan. Yang penting secukupnya. Jadi Islam itu mengajarkan pada kita untuk menggunakan dunia untuk dunia secukupnya. Ya. Karena kalau sudah takatsur, berlebih, tafakhur, berbangga-bangga, ya karena kan pasti yang apa yang bisa dibanggakan itu yang berlebih. Kalau cuma pas itu nggak bisa begitu dibanggakan, nggak bisa begitu disombongkan. Karena berlebih itu maka kemudian bisa dibangga-banggakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Islam itu sekali lagi tadi saya sambung, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk mencari dunia dan menggunakan sebutuhnya. Sebutuhnya makan, sebutuhnya makan itu dalam konsep Islam, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan ngoten. Nggih. Makan ketika lapar. Jadi nek orang ngrasa luwe ya ora maem. Berhenti sebelum bukan ketika, nggih. Berhenti sebelum kenyang. Nah, gitu. Itu cukup, kata Islam itu makan itu cukupnya gitu. Nah, gitu. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala limpahkan atau berikan kepada kita misalnya begitu, nggih, lebih dari cukup. Ya. Maka di dalam Islam diajarkan apa yang ada di dalam harta kita ini ada haknya orang lain. Ya, maka Islam menganjurkan pada kita untuk sedekah. Bahkan memerintahkan untuk kita menunaikan zakat. Zakat wajib hukumnya, kalau sedekah atau infak itu sunnah hukumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Ahnaf bin Qais. Ada seorang ulama namanya Ahnaf bin Qais. Annahu ra'a fi yadi rajulin dirhaman. Beliau suatu saat melihat orang memegang uang. Nggih, cara saiki ya rupiah, cara riyen dirham. Ya. Faqala, kemudian beliau berkata kepada orang tersebut, liman hadad dirham? Punya siapa uang ini? Ya. Terus saya wih, dompetmu kok kandelmen duitnya? Uang siapa itu? Gitulah ya. Faqala rajul li, maka orang itu kemudian buru-buru menjawab, ya nggonku. Ya, ning dompetku ya nggonku. Ning ATM-ku ya berarti nggonku. Faqala, kemudian seorang alim yang bernama Ahnaf bin Qais ini berkata, innama huwa laka idza anfaqta fi ajrin awi btigha'i syukrin. Masyaallah niki. Ketahuilah, uang itu benar, uang yang ada di tanganmu, ya. Uang yang ada di dompetmu, uang yang ada di ATM-mu itu benar-benar menjadi milikmu kalau uang itu kamu infakkan. Demi mendapatkan ganjaran di sisi Allah, juga sebagai bagian dari bentuk syukur atas nikmat yang Allah limpahkan. Kemudian seorang alim ini menukil, kemudian Al-Ahnaf ini kemudian menukil syair, antalil mali idza amsakta. Kamu wahai manusia, kamu wahai rajul, seseorang tadi ya, lil mali idza amsakta. Kalau uang itu tetap kamu pegang, ya, uang itu tetap kamu pegang, maka kamu jadi budaknya uang. Antalil mali idza amsakta. Kamu itu miliknya harta, kamu itu budaknya harta selama uang itu kamu pegang. Fa idza anfaqtahu, kalau uang itu kamu infakkan, kamu sedekahkan di jalan Allah, kamu gunakan dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fal malu laka. Pada saat itu baru harta itu milikmu. Ya, okay. Harta itu milikmu. Jadi harta itu menjadi milik seseorang, ya, dengan sebenar-benarnya kepemilikan kalau dia infakkan, kalau dia gunakan dalam ketaatan. Nah, okay. Menafkahi keluarga niku nggih infak. Makanya kan nopo? Katanya serumpun nggih, menafkahi dalam bahasa Indonesia niku nggih, menafkahi. Dalam bahasa Arab infak. Apa yang kita belanjakan untuk keluarga kita itu sebenarnya juga infak. Sebatas kebutuhan nggih, sebatas kebutuhan, bukan keinginan, apalagi penyia-nyiaan. Itu yang dilarang oleh Islam. Kalau sudah sampai pada titik penyia-nyiaan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ya, orang itu kalau masih memegang hartanya, maka dia jadi budaknya harta. Ya. Dia dikuasai oleh harta. Tapi kalau misalnya dia lepas itu harta di jalan Allah, dalam ketaatan, dalam kebaikan, ya, salah satunya dalam bentuk infak, ya, maka pada saat itulah harta itu benar-benar menjadi miliknya. Berarti orang oleh nabung, Mas, boleh nabung, tidak ada masalah. Ini ngojo lali infak. Nah, ngoten mawon. Ini ngojo lali ketaatan-ketaatan. Kan sebenarnya manusia itu bisa belajar dari aktivitas menabung toh. Janjane tujuan menabung itu apa toh? Yo kita khawatir kalau ada kebutuhan yang mendadak. Nah, itu sing duwe cekelan. Nah, nabung untuk apa? Yo nanti di masa tua misalnya ngoten. Artinya kan orang itu mengkhawatirkan, orang itu nabung karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan dunianya. Mestinya seorang mukmin yo belajar, nek aku nabung tinggo dino sesuk, umpama enek apa-apa, tinggo hari tua, ya, ketika tubuh tidak lagi kuat untuk bekerja. Lo masuk manusia tidak berpikir, apalagi seorang yang beriman tidak berpikir kira-kira aku duwe tabungan apa engko dinggo alam akhirat. Kan kudune nggih mikire ngoten to. Margi niku wae, margi kita niki orang beriman. Di antara keimanan kita ada hari kiamat, iman pada hari kiamat. Hari kebangkitan. Artinya kita ini nanti meninggal akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita khawatir akan apa yang terjadi di dunia, maka kita menabung. Mau seorang tidak mau nabung untuk hari akhirat. Nah, jadi sebenarnya dari aktif penerangan ini. Maka mestinya dari aktivitas menabung itu manusia bisa belajar sebenarnya. Ayo, jangan hanya mengkhawatirkan kehidupan di dunia. Pernah nggak kita mengkhawatirkan kehidupan di akhirat? Ya. Bagaimanapun juga kehidupan di dunia ini, kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupan dunia ini pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Yang repot itu kalau kita ini tidak pernah khawatir kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Apunten jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan biasa yang dikhawatirkan kone aku ujuk-ujuk loro. Nah, ra duwe duit bingung loh. Ya. Sebenarnya dalam Islam ya memang benar sih. Bagaimanapun juga sakit itu nggih musibah. Orang enak. Bagaimanapun juga sakit itu ya tidak nikmat. Tapi kan sebenarnya sakit itu kan bukan nopo nggih. Bukan benar-benar buruk begitu loh. Nah kalau kita sakit misalnya, ya tentu kita tidak ada yang mau sakit. Tapi kalaupun kita sakit, ya kan kita ingat bahwasannya setiap sakit yang kita sabari, yang kita terima kemudian kita bersabar, di antara bentuk sabar kita, ya kita mencari obat. Itu kan akan bernilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpomo kita tidak punya uang ketika sakit, kemudian kita tidak berobat, ini kok mboten dosa, Pak. Saya setuju. Tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau orang sakit, terus dia tidak bersabar. Itu dia dosa, karena tidak nerima takdiri Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebenarnya sakit itu bukan benar-benar keburukan. Nanti dulu dia bisa bersabar atau tidak atas sakitnya. Kalau dia bisa bersabar, ganjaran loh Pak di sisi Allah niku. Berarti kan sakit nggak murni musibah, nggak murni keburukan. Yang murni keburukan itu kalau orang dapat siksa neraka. Orang dapat siksa neraka, siksa alam kubur maksud kula. Itu murni buruknya Pak. Murni bahayanya. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari siksa alam kubur. Apalagi neraka nanti kekal selama-lamanya, naudzubillah. Nah, mestinya manusia itu sebagaimana dia mengkhawatirkan ketika dia sakit, ya, dia punya uang untuk berobat. Pernah nggak dia khawatir bagaimana nanti kalau dia mendapat siksa neraka? Bagaimana nanti kalau dia dapat siksa kubur? Maka gunakan uang itu, gunakan jabatan itu, dan segala nikmat yang ada di dunia ini, bagaimana untuk terbebas dari siksa alam kubur dan alam akhirat nanti. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, janganlah kalian terlalaikan dengan terlalu cinta dunia, lupa mencari akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini, at-takatsur itu, tadi berlebih-lebih, kemudian membangga-banggakan, itu menjadi musibah pokok di dunia ini. Kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan, termasuk mungkin bapak-bapak niki melihat berita, melihat kondisi masyarakat kita atau negara kita hari ini, saya kok merenungi ini sebagai dampak dari sebagian masyarakat yang takatsur itu tadi, ya, berlebih-lebih dalam mencari dunia, memperkaya diri, korupsi dan lain sebagainya, ya. Jadi benar-benar Allah mengingatkan kita ini, jangan sampai kalian terlalaikan dengan sifat takatsur, karena memang takatsur ini musibah besar di dunia ini. Orang kalau sudah takatsur niku repot, Pak. Ya. Sing digoleki nggur donya. Lah manusia itu kalau sudah orientasinya dunia, tidak cukup, Pak. Ya, Bapak mungkin pernah dengar hadisnya. Manusia itu kalau dikasih satu lembah emas, pengen jaluk satu lembah emas lagi, Pak. Satu lembah emas loh padahal. Sik kurang. Itu manusia. Kalau orientasinya cuma dunia, mencari dunia untuk dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah demikian. Ora sah nunggu melebu alam kubur lagi sadar. Jangan. Saufa ta'lamun. Sungguh benar-benar kalian nanti baru akan tahu. Nek umpama ning donya iki ora sadar-sadar, Allah itu menegaskan sungguh benar-benar nanti kalian akan mengetahuinya. Mengetahui apa? Banyak dari manusia, naudzubillah, jangan sampai kita diantaranya yang terlalaikan. Nah, mencari dunia berlebih, lali akhirat. Janganlah demikian, kalian nanti baru tahunya di akhirat. Jangan. 2 kali Allah mengulang, Pak. Ada yang mengatakan niki sebagai bentuk penekanan, ada yang mengatakan yang pertama itu nanti manusia baru sadar kalau dia terlalaikan dari kehidupan dunia itu. Ayat yang pertama, kalla saufa ta'lamun, di alam kubur.
Ayat yang selanjutnya, summa kalla saufa ta'lamun, nanti di akhirat. Dua kali, Pak. Ya, baru sadarnya nanti dua kali. Di alam kubur nyesel, ngopo yang biyen aku ning donya nggur golek donya tinggi donya, orang golek donya tinggi akhirat. Baru sadarnya di alam kubur. Nanti dibangkitkan di alam akhirat, nggih, sama, dia ngeluh lagi. Baru sadar lagi. Ya. Itulah kenapa Allah ulang dua kali ini, nggih. Ada yang mengatakan hanya sebagai bentuk penekanan, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir. Kalau dalam kitab tafsir yang lain ya, itu dikatakan yang pertama ini orang manusia itu mengeluh ya. Baru sadar, maksud saya bukan. Baru sadar pertama di alam kubur, selanjutnya nanti di alam akhirat. Karena tadi setelah kehidupan dunia, manusia masih menjalani dua fase kehidupan, yaitu fase alam akhirat. Janganlah demikian ya. Kalau kalian mengetahui ilmal yakin, dengan pengetahuan yang pasti. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ilmul yakin, nanti kemudian ada ainul yakin. Geser lagi. Jadi di Al-Quran itu ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, niki nopo bedone niki? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah demikian. Ya, kalaulah kalian mengetahuinya dengan ilmul yakin, pengetahuan yang pasti. Kalau ilmul yakin itu, Pak, kita mengetahui mengetahui sesuatu hanya berdasarkan ilmu. Ora tahu ndelok secara langsung, nggih. Misale ya, kalau orang belum pernah ke Sarangan, misalnya ngaten nggih. Tapi dia pernah baca kalau di Magetan ada telaga namanya Sarangan. Ya, dia baca oh Sarangan ki ngeten, atau lihat di YouTube. Nah, cara sakniki nggih. Maka dengan dia membaca atau melihat ya tentang telaga Sarangan, maka dia sudah dikatakan ilmu yakin, sampai dia yakin berarti dia telah mengetahui telaga Sarangan pada tingkatan ilmu yakin. Karena dia belum pernah lihat secara langsung. Okay. Nanti kalau sudah pernah melihat secara langsung, itu namanya ainul yakin. Okay. Namanya ainul yakin. Nah, itu kalau sudah pernah melihat langsung. Kalau sudah pernah masuk ke dalamnya, menjadi bagian dari telaga Sarangan bahkan, gitu. Misalnya dodolan nang mriko atau apalah, gitu. Jadi karyawan di sekitar sana, itu menjadi hakul yakin. Nah, ini gue bedone niku nggih. Ya, kalau di dalam surat At-Takasur ini ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah demikian. Kalaulah kalian mengetahuinya dengan ilmul yakin. Nah, okay. Amargi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat, urusan alam kubur, okay, itu tidak ada satupun di antara manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melihat secara langsung dengan mata. Kenapa kita yakin ada alam kubur? Kenapa kita yakin ada alam akhirat? Karena kita mendapatkan hadis dari Rasulullah, dapat ilmu dari Rasulullah, dan Rasulullah itu langsung melihat dengan mata, gitu. Dalam peristiwa Mi'raj, dalam peristiwa Mi'raj, dalam peristiwa Mi'raj Allah perjalankan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Ya, itu kan salah satunya Rasulullah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan bagian dari kehidupan akhirat. Ya. Apa yang dilihat oleh Rasulullah itu namanya ainul yakin.
Karena Rasulullah langsung melihat. Kemudian apa yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada kita dan kita mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti kita mestinya ilmul yakin. Memang kita tidak pernah lihat, tapi masalahnya yang mengabarkan itu Rasulullah, dan Rasulullah tidak mungkin berdusta ya. Karena Rasulullah melihat. Sedangkan kita memang hanya mengetahuinya dari Rasulullah. La tarawunnal jahim, sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam. Ya. Baru setelah demikian Allah Subhanahu wa taala summa la tarawunnaha ainal yakin. Ya. Nanti setelah di akhirat, nggih, orang itu orang itu melihat, karena semua kita, semua manusia, ya, mau yang muslim atau mau yang kafir, itu semuanya nanti pasti melewati neraka, pasti. Nggih. Minimal ya lewat sirat niku nggih. Sirat niku kan bawahi neraka. Nggih, ngisori sirat niku neraka. Wong nek mukmin ya dia hanya lewat. Nah, ketika seorang mukmin itu melewati sirat, barulah di situ dia ainul yakin kalau neraka Allah ada. Kalau sekarang kita di dunia ini, neraka Allah itu sebatas ilmu yakin, karena tidak pernah lihat. Kita cuma baca dari hadis Rasulullah cerita tentang siksa neraka. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan tentang sebagian siksa neraka atau gambaran sebagian siksa neraka. Ilmu yakin. Nanti kalau sudah di akhirat, tatkala kita lewat di atas sirat, bawahnya jahim neraka. Saat itulah kita akan ainul yakin. Tiba-tiba bener, karena kita melihat dengan mata kepala kita. Kemudian di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian sungguh benar-benar kamu akan ditanya yauma idzin pada hari itu, yaitu hari kiamat, anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan. Kalau saya tidak salah di pertemuan yang lalu, bulan lalu saya cerita. Saya katakan kalau dunia itu, Pak, dunia itu halalnya hisab. Halalnya hisab. Apa yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan dengan cara yang halal, itu dihisab nanti oleh Allah. Dihitung-hitung oleh Allah. Latus alunna, sungguh Allah akan tanya. Harame adab, halale hisab, harame adab. Niku donya niku. Ya. Makanya kita kalau ingat nggih. Saya cerita di pertemuan bulan lalu bahwa Nabi Muhammad itu pernah menangis tatkala melihat sahabat Abdurrahman bin Auf. Nggih. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku kan diantara saudagarnya sahabat, kaya rayane sahabat niku setunggali nggih Abdurrahman bin Auf, kuaya pokoknya. Nah, Rasulullah niku pernah nangis melihat sahabat Abdurrahman bin Auf. Nggih. Nah, ditangleti kalih sahabat lintune nggih. Ya, ketika sahabat melihat Rasulullah nangis, enten napa Rasulullah jenengan nangis? Kata Rasulullah, saya kasihan kepada Abdurrahman bin Auf. Napa? Mergo kanca-kancane wis mlebu swarga. Nggih. Dhek esik dihisab kalih Allah Subhanahu wa taala. Ya bakal mlebu swarga. Ning mlebu swargane keri. Nggih. Napa? Mergo hisabe suwi. Kata sing dihisab. Dalam riwayat yang lain dikatakan semua nabi akan masuk surga. Kairi dhewe sinten?
Nabi Sulaiman alaihi salam. Okay. Ya. Semua nabi-nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu masuk surga. Neng sing keri dhewe sinten? Nabi Sulaiman. Mergo kaya. Nggih, mergo kaya. Dadi dados dunya niku halale hisab, nggih. Harame adab. Nah niku Pak. Nah, ya. Nah, ini jenengan ngeden-ngedeni golek dunia Mas Botan. Niki mau ngilikne napa sing diilikne kalih para ulama. Nggih, maksud kula nggih, minimal kita niki nek golek dunya sing halal. Niku. Sithike mboten napa-napa. Nggih. Lha napa artine kathah ning haram niku napa artine? Ya, wis ning dunya mesti ora nyaman, Pak. Saestu. Wong kok nyekel duit haram mesti ora nyaman. Mesti. Ya. Mengke teng akhirat mesti diazab. Gitu. Mesti. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala membahas hadis ayat ini, "Tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im." Sungguh kalian benar-benar akan ditanya nanti di hari kiamat tentang segala kenikmatan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan kisah. Nah, ini kisahnya panjang nggih, hadis tapi kisah, cerita. Ini saya ceritakan secara ringkas saja dengan bahasa Indonesia, tidak perlu saya bacakan bahasa Arabnya. Banyak riwayat yang disebutkan ada 3 atau 4, saya ceritakan 1 saja. Jadi Rasulullah suatu hari pernah keluar rumah, mendapati sahabat Abu Bakar ada di emperan masjid Nabi. Ya. Apa yang menyebabkanmu keluar? Apa yang menyebabkanmu duduk di emperan masjid? Kata Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menjawab, saya duduk di sini keluar dari rumah saya, ya karena sebab sebagaimana engkau keluar dari rumahmu wahai Rasulullah. Ya. Tidak lama setelah itu Rasulullah bertemu dengan, tidak lama setelah itu datang Umar ibn Khattab. Apa yang membuatmu keluar dari rumahmu? Ya. Apa yang menyebabkanku keluar dari rumahku adalah sebagaimana sebab engkau keluar dari rumahmu. Ya. Karena Rasulullah saat itu keluar dari rumahnya karena lapar. Masya Allah, ya. Rasulullah niku tahu keluwen, Pak. Ya. Kemudian keluar dari rumahnya, ya, mendapati sahabat Abu Bakar dan Umar dalam kondisi yang sama. Podo-podo keluwen. Nggih, Pak. Podo-podo keluwen. Maka Rasulullah kemudian mengajak 2 sahabatnya nih, ya wis ayo. Kemana Rasulullah mengajak? Rasulullah berkunjung ke rumah sahabatnya. Ya. Semoga-moga ya enek subuhane. Ngoten lah mungkin gampangane nggih. Ya. Dan benar saja ketika Rasulullah datang ke rumah sahabatnya, yang ada di rumah itu ternyata istrinya. Ditanyalah, mana suamimu gampangane ngoten. Maka kemudian istrinya menjawab, suami saya lagi menimba air untuk kami, untuk keluarga. Ya. Tidak lama setelah itu suaminya datang dan kaget. Ya, ada apa ini? Ya, tamu mulia datang ke orang mulia datang ke rumahku, katanya begitu. Orang mulia apa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ya. Maka saat itu, ya karena yang didatangi oleh Rasulullah ini orang yang sederhana, hidupnya bukan kaya, maka sahabat yang didatangi oleh Rasulullah ini menghadirkan ya air, kalau dalam riwayat dikatakan air dan kurma saja, air minum dan kurma. Kemudian Rasulullah dan 2 sahabatnya menikmati hidangan sahabat tersebut. Ketika pulang dari rumah sahabatnya ini tadi, Rasulullah berkata kepada Umar dan Abu Bakar, wahai Umar, wahai Abu Bakar, niki bahasa gampangan nggih, piye warak ora? Warak Rasulullah. Ngoten lah nggih. Rasulullah kemudian berkata, sungguh ini adalah kenikmatan yang akan ditanya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggur banyu karo kurma. Rasulullah mengingatkan 2 sahabatnya, latus alunna yauma idzin anin na'im. Ya.
iso ngombe, ilang ngelake, iso maem kurma, ilang luwene nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang sesimpel atau sesedikit seremeh itu mungkin nggih. Kurma niku nek cara sakniki nggih sego, Pak. Nggih, kurma niku makanan pokok masyarakat Arab. Masyarakatnya Nabi. Ya, iki cara sakniki nggih sego pecel kan lah gambane cara niki. Ya, banyu karo sego teh karo sego pecel. Niki ora nggo. Ya jajane rena-rena ya. Latus alun yauma idzin anin naim. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian tafsir yang bisa kita sampaikan. Pelajaran pertama, mari kita pastikan jangan sampai dalam aktivitas kita mencari dunia. Jadi sekali lagi Islam tidak pernah melarang kita nyari dunia, tidak pernah. Yang Islam larang itu takatsur kalau dalam bahasa surat ini, yang dilarang itu kalau kita lalai mencari dunia sampai lalai meminta akhirat. Maka pastikan aktivitas dunia kita adalah aktivitas dalam upaya mencari akhirat. Aku golek duit wiranggur tinggi ngisi weteng. Umpama tinggi ngisi weteng, muga-muga wetengku wareg, iso salat, iso ngibadah, iso dadi bekal mangke teng akhirat. Pun ngoten diniatnya lengkap tekan akhirat, Pak. Ora nggur dunya tok. Aku nyekolahne anak, orang nggur ben pinter. Ya. Orang nggur ben gampang entuk kerjane. Terus engko nek aku wis tuwek iso diewangi karo anakku. Urusane nggur donya tok nek ngene, Pak. Aku sekolahne anakku ben soleh. Anakku soleh. Kok nek soleh aku ninggal, anakku iso ndongakne aku. Engko nek soleh aku kok ora nyantol swarga, anakku iso goleki aku. Ngoten Pak mikire. Jadi mikirnya ngantos akhirat. Mergi kita niki bakal urip ngantos akhirat. Orang mung neng dunya. Ya, pelajaran yang kedua, semua kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini, ya, latus alunna yauma idzin anin naim. Akan ditanya, benar-benar akan ditanya nanti di hari akhirat, di yaumul hisab, hari penghisaban amal. Demikian jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, semoga dapat difahami ya, dan dapat diambil manfaat. Sampai di sini saya cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Sekalian doa nggih. Sekalian doa. Mau jane enten titipan, ada titipan tapi karena waktu jadi saya tidak bisa menyampaikan. Mohon maaf tadi yang titip saya tidak bisa sampaikan. Maka kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa berikan keberkahan. Ilmu yang kita pelajari malam ini moga dadi ilmu in barokah. Selebihnya Allah semoga senantiasa berikan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan yang tidak hanya mendatangkan kebaikan di dunia, tapi juga kehidupan yang akan mendatangkan kebaikan di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
wa na'udzubika su'al khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini maksud saya. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan ke Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.